Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nahda Kanita dari kelas B program studi fisioterapi dengan NIM 23030650152. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Biomedik, Bapak Khairul Fadli Mukhtar Lutfi MS Farm and Biomed. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Sukralfat Suspensi. Adapun poin-poin yang akan dibahas ada 6, yaitu yang pertama deskripsi sukralfat suspensi, kedua ada indikasi, ketiga dosis, keempat farmakodinamik, kelima farmakokinetik, dan terakhir yaitu efek samping dari sukralfat suspensi. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang, yaitu obat merupakan unsur penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Obat sangat penting dalam pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi penyakit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat penduduk Indonesia yang mengeluh sakit selama sebulan sebelum survei dilakukan sebesar 25,49% di perkotaan dan pedesaan. Keluhan terbanyak mencakup demam, sakit kepala, batuk, dan pilek. Masuk di pembahasan materi pertama, yaitu deskripsi sukralfat suspensi. Sukralfat atau sukralfat adalah obat untuk mengatasi tukak lambung, ulkus duodenum, atau gastritis kronis. Sukralfat tersedia dalam bentuk tablet, kaplet, dan suspensi yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Poin kedua yaitu ada indikasi sukralfat suspensi. Manfaat minum obat yang mengandung sukralfat adalah mengatasi berbagai kondisi seperti berikut. Pertama ada tukak lambung, kedua ada gastritis kronis atau biasa disebut peradangan pada dinding lambung, ketiga ada dispepsia yaitu kumpulan gangguan pencernaan, keempat ada stres ulcer, dan kelima ada GERD. Berikutnya yaitu dosis. Berapa sih dosis sukralfat suspensi ini? Dosis lazim dewasa yaitu 2 sendok takar atau 10 ml 4 kali sehari pada kondisi perut kosong, atau yang biasa diminum 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur. Terapi harus tetap dilanjutkan kecuali telah dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan endoskopi atau X-ray. Poin keempat ada farmakodinamik dari obat sukralfat suspensi. Farmakodinamik sukralfat adalah bentuk garam aluminium dari disakarida sulfat. Secara mekanis, sukralfat hanya menimbulkan efek lokal di lokasi ulkus dibandingkan efek sistemik. Dalam lingkungan asam sari lambung, sukralfat berubah menjadi kompleks, memiliki sifat seperti pati sehingga mampu menempel pada mukosa yang rusak. Perlu diketahui bahwa bahan aktif sukralfat tidak mampu menetralkan banyak konsentrasi asam lambung. Bila digunakan pada dosis yang dianjurkan, sukralfat tidak memberikan efek antasida. Namun, adesi pada mukosa lambung juga menimbulkan efek perlindungan pada lokasi ulkus mukosa. Setelah membahas farmakodinamik dari sukralfat suspensi, berikutnya kita akan membahas farmakokinetik sukralfat suspensi. Farmakokinetik penyerapan. Zat aktif sukralfat bila dikonsumsi secara oral mempunyai daya serap yang sangat sedikit atau kurang dari 5%. Fitur ini mungkin disebabkan oleh polaritas sukralfat yang tinggi dan kelarutan yang rendah dalam lingkungan lambung. Distribusinya itu, sukralfat diserap dengan sangat buruk dan sebagian besar akan terlokalisasi pada bagian mukosa yang rusak. Metabolisme. Karena penyerapan yang sangat sedikit, metabolisme sukralfat dapat diabaikan. Eliminasi, yaitu 90% sukralfat diekskresikan melalui feses, sejumlah kecil diserap dan diekskresikan melalui urin sebagai senyawa tidak berubah. Berikutnya kita akan masuk di materi ke-6 atau materi terakhir, yaitu efek samping dari sukralfat suspensi. Ada beberapa efek samping yang disebabkan oleh sukralfat suspensi, yaitu pertama ada konstipasi atau diare, mulut kering, sakit perut,
mual, muntah, perut kembung atau gangguan pencernaan, pusing, kantuk, insomnia, sakit kepala, dan masih banyak lagi lainnya. Baik, itulah dia materi dari pembahasan obat sukralfat suspensi. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan atau bagian penutup. Jadi, kesimpulan sukralfat suspensi adalah obat sitoprotektif yang digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan asam lambung seperti tukak lambung dan usus halus. Obat ini mengandung sukralfat yang memiliki kemampuan mokoadesif yang memungkinkan obat tersebut untuk tetap di dalam lambung dan membantu mengurangi penggunaan obat yang lain. Dosis dan aturan pakainya sukralfat suspensi pun harus disesuaikan dengan petunjuk dokter dan efek samping harus dikenal dengan baik. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.